起来！我还有账没找你算呢。你不必过分担心。是不真，否则百年的隐忍，我劝你最好存着。哦，唐青山。景山，看来这青龙圣主一样的魂术都注意不到。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Jie Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Nah, di part hari ini kita semua bakal menyaksikan Qinan itu bertarung sengit melawan batu raksasa di Pulau Wuzhong. Siapa yang bakal menang nih guys? Kalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat Cina itu pingsan gara-gara pertarungannya yang begitu dahsyat. Tapi tidak lama dari itu si Jiang Pilan menghampirinya dan dengan cerita pengen menyelamatkannya gitu guys. Namun sial dia dihadang oleh batu raksasa. Jiang Pilan mencoba menipunya dengan berjanji memberikan wadah yang cocok buat si patung. Tapi yang patung itu nggak tertipu dan malah murka guys. Mempaskan Jiang Pilan dan menyerangnya menggunakan rantai. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Setelah itu Jiang Pilan mulai mengingat kata-kata dari gurunya. Jadi waktu itu sang guru mengatakan kalau dia tidak peduli siapapun itu, asalkan dia bisa berguna, maka si guru akan merekrutnya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba serangan rantai itu terhenti tepat di hadapannya Jiang Pilan. Yang ternyata itu adalah ulahnya Qinan guys. Dia secara tepat waktu menahan rantai itu menggunakan pedangnya. Gak cuman itu, dia bakal memanggil Jiang Pilan agar dia tersadar kembali. Jelas Jiang Pilan terkejut. Tidak menyangka Qinan sekuat ini bahkan bisa menghancurkan rantai-rantai itu. Namun dia tetap mengingat kata-kata sang guru pada waktu itu dia dicambuk guys. Si guru yang kelihatan sangat kecewa karena misi mudah aja nih, Jiang Pilan gak bisa melakukannya. Sampai-sampai sang guru merendahkannya, karena jika bukan gara-gara sang guru, Jiang Pilan tuh bukan siapa-siapa. Namun gak lama dari itu, kata-kata Qinan kembali membuatnya tersadar. Qinan menyuruhnya buat segera bangun dan jangan biarkan orang lain memandangnya rendah. Setelah itu, sang batu raksasa kembali menyerang dengan melesatkan rantai-rantai tersebut. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara Qinan melawan batu raksasa itu. Di sisi lain, tepatnya di tempat senior Qing Sui, dia sedang berkultivasi, tiba-tiba konsentrasinya buyar guys. Membuat tetua Shahuan bingung dong, ada apa ini? Kok tiba-tiba konsentrasinya tidak stabil? Ternyata Qing Sui khawatir sama Qinan. Dia merasa kalau Qinan sekarang sedang dalam bahaya. Tetua Shahuan kembali menenangkannya, karena pada saat terakhir kali mereka bertemu, Tetua Shahuan sudah memberikan sebuah token buat dia guys. Jadi kalau Qinan dalam bahaya nih, dia pasti langsung mengaktifkan token tersebut untuk meminta bantuan. Kita beralih lagi ke sisi Qinan yang kesulitan. Jiang Pilan menyaksikan pertarungan itu menduga kemungkinan rahasia Pavilion Wuyan lah yang bisa membuat Qinan sampai sekuat ini guys. Tapi Qinan tidak menyerah. Terus kembali menyerang patung raksasa itu dan pada akhirnya terjadilah pertarungan sengit antar mereka. Awalnya Lord kita bisa menghindari semua serangan rantai milik si patung raksasa. Tetapi semakin lama, rantai itu semakin rumit membuat dia terhempas. Namun dia tetap tidak mau menyerah dan maju terus. Jiang Pilan tidak tinggal diam mencoba membantu Qinan dengan menyingkirkan semua rantai-rantai milik patung raksasa dan tuar. Serangan Qinan berhasil mengenai patung tersebut dan membuatnya menjadi semakin murka. Dia mengikat Qinan dan membuatnya tidak bisa bergerak. Sementara Lord kita tidak mau menyerah. Memberontak berusaha melepaskan diri sambil menyuruh sang patung menghentikan aksinya dalam menghancurkan sekte ini.
Si Patun tertawa keras dong. Chinan tidak pantas mengatakan hal tersebut karena sebentar lagi jiwanya akan musnah. Ditambah dia yakin sekarang gak bakal ada lagi yang bisa menghentikannya. Namun apa yang terjadi? Di dalam madari itu tiba-tiba ada sebuah pedang yang melesat dan melepaskan ikatannya Chinan. Yang ternyata itu adalah tetua Sha Huang guys, datang menyelamatkan dia. Wah, Ciampi lain sudah kehabisan tenaga pun auto pingsan. Melihat kedatangannya membuat patung raksasa ketar-ketir. Tak menyangka Sha Huang masih belum meninggal ya. Ternyata tetua Sha Huang ini kenal dengan si patung raksasa yang sekarang kita panggil sebagai Motan. Jadi dulunya dia itu adalah seorang tetua juga guys, yang disegel oleh gurunya ke dalam patung ini. Oh walah, pantesan aja patung ini kuat. Di dalam dari itu muncul juga retakan spiritual di sana. Ternyata itu adalah para tuan istana lainnya yang datang ke sini. Salah satu dari mereka tidak mau kasih ampun, langsung menyerang si patung raksasa. Alhasil itu membuat patungnya rusak seketika. Tapi si Motan mengambil tubuhnya guys, tubuh Chinan yang pingsan dan menyandra. Dia menyuruh seluruh tuan istana agar tidak macam-macam dengannya. Dia sangat yakin para tuan istana minimal memiliki hubungannya cukup dekat sama bocah Chinan ini. Alhasil dia menyuruh para tetua untuk membiarkannya kabur kalau pengen Chinan selamat. Tapi tiba-tiba muncul sebuah petir yang menyambarnya membuat Chinan terselamatkan. Yang ternyata ada satu orang lagi yang datang, yaitu guru dari para tuan istana atau sang pemilik dari seluruh istana guys. Buset. Motan takut dong, ketar-ketir berlutut memohon ampun. Sampai-sampai dia berjanji akan melakukan apa saja asalkan nyawanya diampuni. Tapi salah satu tuan istana tetap tidak mau setuju. Menggunakan kekuatan ilusi karena dulu si Motan ini sudah diberikan kesempatan sekali. Masih berani banget dia. Setelah dia terkena ilusi, tetua Sha Huang pun membantainya di tempat. Semua masalah pun sudah diselesaikan. Sang guru bergegas pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, dia memberikan pesan kepada Sha Huang. Kejadian ini bukanlah kesalahannya, sehingga dia berharap Sha Huang akan sering pulang ke sini. Lalu para tuan istana lainnya pun juga bergegas pergi dari sana dengan membawa Chinan. Di sisi lain, tepatnya di kesadaran spiritualnya Chinan, secara tiba-tiba Motan muncul di sana guys. Loh, belum meninggal dia ternyata ya. Yang ternyata ketika si Chinan pingsan di tempat dan disandra olehnya, dia tuh secara diam-diam memasukkan sedikit jiwanya ke dalam spiritual Chinan. Alhasil dia bersantai di sini sejenak guys. Orang-orang dari Pavilion Wuyan yang menyaksikan kejadian itu tidak menyangka ada orang yang berhasil masuk ke dalam kesadaran spiritualnya Chinan ya. Mereka jadi khawatir nih sama keselamatannya. 看来这青龙圣主也是这样的魂术都注意不到。 Tapi apa yang terjadi? Ketika Motan sedang bersantai, tiba-tiba dia mendengar suara wanita. Dan itu adalah wanita misterius yang tinggal di kesadaran spiritualnya Chinan. Tanpa pikir panjang, wanita itu membantai Motan dengan mudah. Merasakan Motan yang sudah meninggal di kesadaran spiritualnya Chinan, membuat para tetua Pavilion Wuyan pun bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ya? Kok tiba-tiba meninggal dia? Wah. Kuat banget kan si wanita itu guys. Wanita misterius ngeri nih. Sebenarnya siapa dia ya? Kok tiba-tiba ada di dalam kesadaran spiritualnya? Kalian juga pasti pada kepo kan? So jangan kemana-mana dulu dong. Kita coba lihat ke bagian spoiler aja deh. Part 92 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Hehe. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat. Secara tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar di kediaman Chinan.
Dan tidak lama dari itu, Chinan pun keluar dengan muka yang gosong guys. Ternyata dia sedang mempelajari yang namanya teknik alkemis. Dan tungkunya itu meledup. Hahaha. Dia masih bingung, ternyata teknik alkemis serumit itu ya dari yang dia bayangkan. Apalagi dia melaporkan rumput berjalan yang kemarin dia dapatkan kepada para tetua. Udah dipakai lagi rumput itu dan meledup guys. Ada-ada aja nih Lord kita nih. Aduh. Kita tunggu lagi di part 92 Cheshe Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Yes, cuma di sini ya guys, ke The Universe. Thank you buat guys sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.